dalam Islam nggak ada istilah ilmu laduni, nggak ada dalam Islam. Kan ada orang, oh dia nggak belajar, dia punya ilmu laduni. Dan mana? Itu ilmu setan. Nggak boleh, kita. Itu tradisi Nasrani, merayakan anniversary, perayaan-perayaan gitu. Semua perayaan di dalam Islam bid'ah. Sahabat Aswaja, Salafi Wahabi semakin menjamur dan kian masif tebar virus-virus sentimental terhadap kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ciri utama kelompok Salafi Wahabi adalah palarogisme, yaitu pelaku sesat berpikir yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah sesat dalam berpikir. Seringkali mengklaim bahwa kelompoknya sendiri paling benar, yang lain adalah salah. Jika kita lihat secara serius, seringkali kelompok Salafi Wahabi dalam berargumentasi sangat kaku dan merasa paling benar sendiri. Sebagai argumentasi dari kubu Salafi Wahabi ngotot melontarkan jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kenyataannya, argumentasi yang dimunculkan tidak kuat sama sekali, bahkan terdapat manipulasi, distorsi dan afiliasi ngawur yang dilakukan oleh tokoh terkemuka mereka, bahkan kedustaan argumentasi, sehingga fanatisme menjadi karakter bagi kaum Salafi Wahabi yang menimbulkan merasa paling benar sendiri. Terbukti, banyak argumentasi mereka bahwa dalil dirinya saja yang benar dan yang lain salah. Subhanallah. Ternyata bukan sekedar itu, tidak jarang membid'ahkan, mensyirikkan, bahkan mengkafir-kafirkan orang lain. Tapi sayang, semakin mereka dikritik, maka akan semakin keras mereka menentang. Karena seperti itulah watak mereka, merasa paling benar, padahal faktanya mereka yang keliru dan sesat. Sebagai bukti, mari kita cermati bersama ciri-ciri berikut. Pertama, Trinitas Tauhid. Muhammad bin Abdul Wahhab membuat suatu rumusan yang diambil dari pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatwa Al-Kubra pada halaman 210. Ia membagi tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyat. Ciri yang kedua, konsep bid'ah. Kebanyakan Salafi Wahabi yang berkaitan dengan ibadah itu hukumnya haram, karena bila perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu bid'ah, syirik, bahkan yang ekstrim sering mengkafir-kafirkan. Ciri utama yang ketiga, mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki raga atau tajsim, dan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang sama dengan makhluk atau tasybih, seperti keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat di atas arsy, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tangan, dan lain sebagainya. Astaghfirullah. Mereka tidak sadar bahwa dirinya sesat. Oleh karena itu wajar jika tokoh ulama terkemuka Mesir Syekh Zahra mengatakan dalam kitab Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah pada halaman 355, ia menyebutkan, ulama Wahabi selalu mengklaim bahwa pendapat-pendapat mereka pasti benar, tidak ada kesalahan sedikit pun, dan pendapat-pendapat selain mereka pasti salah, tidak ada yang benar. Bahkan tidak sampai di situ, ulama Syria Dr. Muhammad Said Ramdan Al-Buti berpesan kepada umat Islam untuk berhati-hati, jangan sampai terpancing oleh akidah Salafi Wahabi, karena sesungguhnya hati mereka penuh kedengkian kepada mayoritas umat Islam.